Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Afrilia. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan pajak domestik. Perencanaan pajak itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan pajak nasional atau National Tax Planning. Yang kedua adalah perencanaan pajak internasional atau International Tax Planning. Dalam melakukan perencanaan pajak nasional maupun internasional, yang perlu kita lakukan adalah: pertama, penghindaran tarif pajak tertinggi baik dengan memanfaatkan bunga, investasi maupun arbitrase kerugian. Kedua, percepatan pengakuan pendapatan terutama untuk PPN. Ketiga, alokasi pajak ke beberapa wajib pajak maupun tahun pajak. Keempat, penangguhan pembayaran pajak. Kelima, tax exclusive maximization. Keenam, transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak. Ketujuh, transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak. Dan terakhir, kedelapan, penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak. Berikutnya ada aspek kebijakan akuntansi dan administrasi. Nah, perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak itu untuk perhitungan laba kena pajak itu meliputi beberapa. Di antaranya pertama, sistem pengakuan penghasilan dan beban, kedua, sistem penilaian persediaan, ketiga, metode penyusutan, keempat, penilaian kembali aset tetap, dan yang kelima, sewa guna usaha atau leasing. Untuk administrasi pajak itu sendiri apa sih? Nah, administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, biasanya administrasi perpajakan ini meliputi hal-hal berikut ini nih. Yang pertama ada memeriksa transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan yang cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi tersebut telah dicatat sesuai dengan undang-undang dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, yaitu menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar. Aspek lingkungan perpajakan. Nah, di sini kita akan membahas tiga. Yang pertama, target. Nah, pemerintah melalui Dirjen Pajak memiliki target untuk meningkatkan penarikan pajak tiap tahunnya. Selanjutnya, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah aspek penting lainnya yang dapat mempengaruhi strategi bagi seorang manajer perusahaan. Secara teori, pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak tujuannya jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak pertama telah membayar pajak dengan benar, yang kedua tidak menyalahgunakan sistem self-assessment. Nah, yang ketiga, hak mengajukan keberatan. Hal ini merupakan aspek ketiga yang penting dari masalah perpajakan. Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan oleh undang-undang, tingkat efektivitasnya bagi WP adalah terbatas. Selanjutnya, perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Nah, strategi untuk mengefisienkan beban pajak itu terbagi menjadi beberapa. Mari kita jabarkan. Yang pertama ada mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai kebutuhan dan jenis usahanya. Kedua, memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Ketiga, mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan, pengurangan atas PKP yang diperbolehkan undang-undang dan yang lainnya. Keempat, mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai pengguna tarif pajak yang menguntungkan antara masing-masing badan usaha tersebut. Kelima, mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba dan ada yang sebagai pusat biaya. Selanjutnya dari cara untuk mengefisienkan beban pajak, yaitu ada memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan. Ini upaya sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Selanjutnya ada pemilihan metode penilaian persediaan. Ada untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ada juga melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak, dan yang terakhir, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Selanjutnya ada perencanaan pajak untuk pajak penghasilan. Nah, sebelum melakukan strategi perencanaan pajak kita harus apa dulu nih? Nah, terlebih dahulu kita harus paham dulu adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, sekarang saya akan jelaskan. Laba akuntansi adalah disebut juga laba komersial atau pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi ini sering dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laba akuntansi tersebut perhitungannya bertumbuh pada pendapatan dengan biaya-biaya terkait. Pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi
Ini tuh meliputi apa saja sih? Nah, seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai penghasilan kena pajak. Biasanya penghasilan kena pajak ini disebut PKP, yaitu merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang yang tertera. Ini untuk menghitung PKP minimal ada 5 komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada penghasilan yang menjadi objek, kedua penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yang ketiga penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yang keempat biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan yang terakhir biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, penghasilan yang menjadi objek pajak. Nah, berdasarkan pasal yang sudah tertera, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Ini tuh termasuk ke dalam penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Ada juga hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan. Ada juga dari laba usaha, ada dari keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ada dari bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan pengambilan utang, dividen atau royalti, serta dan yang lainnya. Setelah tadi kita membahas penghasilan yang dijadikan sebagai objek pajak, sekarang kita akan membahas penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Untuk pajak penghasilan itu sendiri ada seperti bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan amil, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus. Ada dari warisan, selanjutnya harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal. Ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Ada dari pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Dan yang terakhir ada dari iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final. Nah, ini tuh terdiri atas transaksi penjualan efek di bursa efek, hadiah undian, bunga deposito, penghasilan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan dan sewa atas tanah, penghasilan pelayaran dalam negeri, dan penghasilan jasa konstruksi. Selanjutnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ini terdiri atas pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, premi asuransi kesehatan dan kecelakaan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50%, terdiri atas biaya perolehan atau pembelian telepon yang dimiliki atau dipergunakan oleh perusahaan, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa, perbaikan besar kendaraan, biaya pemeliharaan, dan perbaikan rutin kendaraan. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.